waqta taubatal yalsarit idza bata'ub. Apa artinya? Masih kama majma'al maulid. Nggak ada tempat perkumpulan yang pas, yang cocok, yang indah selain daripada perkumpulan itu di mana dibacakan biografi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang di belakang kira-kira senang bangga tidak kita kumpul pada malam hari ini, Bu? Pak, senang nggak kita kumpul pada malam hari ini, Bapak? Gembira tidak kita kumpul pada malam hari ini? Alhamdulillah. Lalu apa lanjutan dari perkataan beliau? Masih kama majma'al maulid yujalil qurub dha waqta taubatal yal asi idza bata'ub. Ini waktu yang pas, waktu yang cocok, Bapak Ibu. Bagi siapa? Bagi kita yang hadir pada malam hari ini, ya, yang masih merasa memiliki dosa. Kira-kira kita banyak dosanya enggak, Bapak Ibu? Banyak dosanya enggak? Sehari kita pernah melakukan dosa, benar atau tidak? Makanya ini waktu yang pas bagi kita umat untuk meminta ampun dan syafaat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena perkumpulan seperti ini, Bapak Ibu, mau sampai kapan lagi? Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah menyebutkan fakam minan musawwifin. Berapa banyak orang yang menunda-nunda, Bapak Ibu? Menunda-nunda apa? Ajalatun ajal min taubati fakhasir. Menunda-nunda apa? Menunda-nunda daripada namanya taubat. Sehingga apa kata Imam Ghazali? Fakhasir, mereka akan rugi, mereka akan celaka. Dari apa? Dari menunda-nunda namanya taubat. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertobat. Pada malam hari ini kita bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah di rumah, Bu, Masya Allah, ya udah deh, gak usah dibahas kalau udah di rumah. Berapa jam Anda kuat memegang namanya setan gepeng, Ibu? Nih, setan gepeng nih. Berapa jam Anda kuat megang setan gepeng? Sejam, masih kurang, Habib. 2 jam, masih kurang, Habib. 3 jam, masih kurang, Habib. 4 jam, 5 jam baru Anda bisa istirahat. Tapi kalau sudah pengajian seperti ini, Habibnya, kiainya, ajengannya kalau sudah ngisi baru setengah jam badannya udah goyang-goyang. Iya kan? Udah nggak kuat. Ya Allah, ini ajengannya lama banget ngisinya. Ini yang baca qosidahnya lama banget, Ustadz Mujib. Lama nggak, Tat? Cepet ya? Baina, ya. Nah itu namanya hawa nafsu, Bapak Ibu. Ya, yang selalu menyelimuti apa yang ada di diri kita. Sehingga kita kadang susah banget buat hadir ke pengajian-pengajian seperti ini. Ya, ala kulli hal. Kalau sudah di rumah, Pak, Bu, jangan lupa Anda membaca namanya Al-Quran. Kadang kita, ya, ini buat diri kita, khususnya Al-Fakir. Kalau sudah megang HP 2 jam, 3 jam nggak akan pegel. Ya, nggak akan capek, mata tetap melek. Nggak mungkin kalau hitungan kedip, berapa kali kedipan. Tapi kalau sudah baca Al-Quran, Masya Allah, mungkin beratnya itu luar biasa. Padahal ya di situ pahala yang luar biasa. Kalau siapa orang hamba ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memperumpampakan orang yang mencari namanya akhirat seperti orang yang sedang mengkonsumsi namanya obat. Kita pada hari ini, Pak, Bu, dalam keadaan sakit. Sekarang kita sakit. Minum obat kira-kira pahit atau tidak, Bu? Pak, minum obat pahit nggak, Pak? Hah? Pahit. Ya, tapi apa? Ada keinginan kita apa? Ketika minum obat untuk mendapatkan kesembuhan. Benar tidak? Begitu juga kita ketika ingin mendapatkan darun naim, ketika ingin mendapatkan ridhonya Allah, syafaatnya Nabi Muhammad, itu kita banyak prosesnya. Prosesnya tersebut pasti namanya pahit dan lelah.
Begitu juga sama seperti orang yang ingin dari sakit menyebabkan kesembuhan. Pahit minum obat, kita sholat pegel, ya, Masya Allah, kita baca Al-Quran pegel, kita hadir majelis taklim pegel. Lah ini obatnya kita. Kalau sudah kita terbiasa, kalau sudah kita muallah, kalau sudah kita istiqomah, insya Allah rasa capek, rasa pegel sudah nggak ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita udah istiqomah dan niatkan karena Allah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, itu perkataan Imam Ghazali dan juga melanjutkan daripada perkataannya Al-Habib Ali Al-Habsi, masih kama majma'al maulid yujalil qurub dha waqta taubatan lil asi idza bataub dha waqta taubatan lil syarid idza bataub. Ini tempat yang pas, tempat yang cocok bagi kita hamba yang merasa yang banyak dosanya. Ini Pak Bu, kita banyak dosanya, sehingga apa? Sehingga Allah memudahkan kita untuk kumpul di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Makanya patut anta syukuri. Ya, ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, suatu kenikmatan yang sangat agung yang Anda miliki pada malam hari ini. Ya, jangan lupa ya apa? Perbaiki niat kita. Kadang maaf, beribu-ribu maaf. Al-Fakir kembali mengambil daripada perkataannya Imam Ghazali, Bapak Ibu. Orang tolabul ilim itu dibagi menjadi 3, kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah di awal-awal, Pak Bu. Yang pertama, ya, orang mencari ilmu, ya itu dia lillahi ta'ala dan juga karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri yang pertama. Ya, yang kedua, dia bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena apa? Karena dia ingin mendapatkan kedudukan, dia ingin mendapatkan kuasa, dia ingin mendapatkan jabatan. Tapi dia merasa bahwasannya niatnya dia niat yang salah. Sehingga apa kata Imam Ghazali? Orang macam seperti ini, model seperti ini masih bisa dia kembali kepada niat yang baik. Tapi kalau sudah yang ketiga, Bapak Ibu, dia niat mencari ilmu, ya sudah bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena dia mengharap namanya dunia. Dan sudah dibisikin dengan setan. Dan orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali apa? Akan celaka, akan binasa. Makanya ketika kita hadir di majelis ilmu, Al-Fakir sering tekankan, perbaiki niat. Ya, perbaiki namanya niat. Al-Habib Umar selalu menasihati para santrinya, ya untuk apa? Untuk jangan lupa dengan namanya niat. Kata Habib Umar apa? Allah fi niat, jangan lupa Anda niat. Jangankan majelis taklim, Bu. Habib Umar sering menasihati kepada santrinya, ketika Anda tidur, niatkan, ya Allah, saya tidur untuk kembali beraktivitas karena engkau dan juga karena Rasulullah. Itu pentingnya namanya niat. Dan mudah-mudahan ya kita semua dimasukkan kepada kategori orang-orang yang niatnya hadir majelis ilmu lillahi ta'ala dan juga karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Ya, jauh ya sebelum kita cinta, sebelum kita rindu kepada Nabi Muhammad, pada malam hari ini kira-kira kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Ingin bertemu nggak dengan Nabi Muhammad? Jauh sebelum Anda mengucapkan itu semua, sebelum Anda terbenak dalam hati Anda ingin cinta kepada Nabi Muhammad, Anda rindu kepada Nabi Muhammad, Anda ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, jauh sebelum itu semua Bapak Ibu, Nabi Muhammad sudah melakukan itu semua. Nabi Muhammad sudah rindu dengan umatnya, Nabi Muhammad sudah cinta dengan umatnya. Bahkan Nabi Muhammad ba'da sholat maktubah, selesai sholat 5 waktu, Nabi Muhammad berdoa khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking rindu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Sampai-sampai apa Bapak Ibu? Siti Aisyah ketika didatangi oleh Nabi kita Muhammad, diketuk pintu rumah Siti Aisyah. Ya, dibukakan oleh Siti Aisyah, dan apa yang pertama kali diucapkan Nabi Muhammad setelah assalamualaikum?
langsung mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ini Aisyah, dosa yang sebelum dan dosa yang sesudah Engkau ampuni. Masya Allah. Ya, Pak, masuk ke rumah kita baca Assalamualaikum. Yang pertama kali terucap oleh lisan kita ngapain, Pak? Ayang, udah buatin kopi belum? Yang rokoknya di mana? Ya, yang tehnya dong tolong buatin. Sekali-kali ya kita masuk rumah, kita doakan istri kita, baru kita minta keinginan kita. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lanjut cerita yang tadi. Ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, begitu gembiranya saya Aisyah wahai Rasulullah ketika Anda melantunkan doa oleh lisan mulia Anda wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasannya setelah saya Nabi Muhammad sholat 5 waktu, ya, saya mendoakan seluruh umat-umat saya yang sebelum dan yang sesudah, khususnya seperti doa saya kepada engkau wahai Aisyah. Subhanallah, saking sayangnya Nabi Muhammad sama kita umat. Kalau kita baca ya biografi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dalam kitab Tarikhul Hawadis banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Salah satunya, Bu, maaf, ya, salah satunya kemuliaan yang dimiliki oleh Habibuna Muhammad apa? Nabi Muhammad ketika di dalam kandungan, Bu Siti Aminah, ya, nggak pernah ditemui dan nggak pernah dirasain oleh Siti Aminah namanya pegel ketika mengandung Nabi Muhammad. Nggak pegel, nggak capek, kakinya nggak bengkak. Kenapa? Karena di situ ada jasad mulianya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, ibu-ibu bagaimana, Bu, ketika ngandung anak, Bu? Masya Allah, kakinya yang bengkak ada, Bu, yang pegel badannya ada, yang dikit-dikit sayang tolong pijitin sayang, benar. Tapi lihat, di situ ada jasad mulia karena berkahnya Habibuna Muhammad. Siti Aminah nggak ngerasain itu semua. Bahkan ya wala wahaman, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan juga nggak ngerasain namanya ngidam, Bapak Ibu. Subhanallah, nggak ngidam. Ya kalau orang Indonesia udah biasa, ngidam ini hal yang lumrah, hal yang sudah umum. Malam hari ya tiba-tiba minta es kelapa. Malam hari minta seblak, Bu. Malam hari minta es cendol. Ngidam dengan dalil, oh, ngidam sayang, saya ngidam. Tiba-tiba pengen makan ini. Ya. Tapi enggak didapati oleh Siti Aminah. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan yang dimiliki oleh Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak sampai di situ, Bapak Ibu. Ya, keberkahan yang dimiliki oleh Habibuna Muhammad, khususiyah yang dimiliki oleh Habibuna Muhammad, salah satunya ya, kalau Anda baca Maulid Ad-Diba, Ustaz Mujib baca Maulid Diba, Ustaz. Alhamdulillah dibacain Maulid Diba. Di situ ada satu syair, ada satu paragraf yang menceritakan khususiyahnya Nabi Muhammad. Wa idza jalasa fi majlisin, kalau udah Nabi Muhammad duduk di satu majlis, Bapak Ibu, ya, Nabi Muhammad berangkat dari majlis tersebut, selesai ngajar para sahabatnya, selesai berbicara dengan para sahabatnya, selesai musyawarah dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad pulang, Bu. Ya, bakiyati buhu ayaman. Bekas wangi dari jasad mulianya Nabi itu masih ada walaupun nabinya sudah berhari-hari udah nggak ada. Subhanallah. Nggak sampai di situ, Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad marro fitarikin, Nabi Muhammad jalan di suatu jalan. Ya, kalau kita gang, jalan Nabi Muhammad. Cukup sahabat mencium aroma wanginya dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad pernah lewat sini. Bahkan kebiasaan-kebiasaan orang tua ya pada zaman Nabi Muhammad, khususnya perempuan, ketika anaknya sudah salaman dengan Nabi Muhammad, ya anaknya dicium terlebih dahulu keningnya. Kenapa demikian? Ya,
kata orang-orang Mekah pada zaman itu, cukup saya mencium kening anak saya, kalau ada bau wangi berarti Nabi Muhammad pernah mencium berarti Nabi Muhammad pernah memegang kepala anak saya. Padahal itu sudah berhari-hari Bapak Ibu. Subhanallah. Ini apa? Khususiyah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah patut, sudah seharusnya, sudah layaknya kita umat Nabi Muhammad memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair Burdah, ya kalau tidak salah di fasal ketiga, Imam Al-Busiri menyebutkan, fa inna fadla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa haddun wa yu'rabu natikun bifami. Ini kalau orang Bapak Ibu, ini mungkin yang hadir ada ratusan Bu. Setiap orang nyebutin kemuliaannya Nabi Muhammad. Dari fulan nyebutin satu kemuliaan Nabi Muhammad, sampai ke ujung terakhir nyebutin semua kemuliaannya Nabi Muhammad. Dan setiap yang disebutkan oleh antum semua ini berbeda-beda, tetap masih kurang. Saking banyaknya kemuliaan yang dimiliki oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya Nabi Muhammad. Ini kelebihannya Nabi Muhammad, dan perlu diingat sayangnya Nabi Muhammad sangat luar biasa kepada kita umat. Al-Fakir teringat, ya ada satu cerita, kalau tidak salah disebutkan dalam hadis Bukhari. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya sedang murka, sedang marah yang sangat luar biasa. Ya, sehingga umat datang kepada Nabi kita Adam, meminta syafaat kepada Nabi Adam, meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Lantas apa jawab Nabi Adam? Ya, nafsi nafsi, aku sedang memikirkan diriku, kau pikirkanlah dirimu. Diriku, diriku, dirimu, dirimu. Sampai Nabi Adam ya bilang kepada umat, idhabu ila Nuh, engkau jalan kepada Nabi Nuh. Ini umat Pak Bu, umat ini miliaran Pak Bu, umat ini jutaan bahkan miliaran, banyak umat pada waktu itu datang kepada Nabi Nuh. Lantas apa jawab Nabi Nuh Bapak Ibu? Nafsi nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu. Sampai kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim, kau jalan kepada Nabi Ibrahim, kau minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dengan jawaban yang sama, nafsi nafsi. Idhabu ila Musa, kau jalan kepada Nabi Musa, kau minta syafaat kepada Nabi Musa. Sama Pak Bu, jawabannya nafsi nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu. Kau uruskanlah dirimu sendiri. Kenapa? Karena Allah sedang marah yang sangat besar pada hari ini, kata Nabi Musa. Idhabu ila Isa, engkau datang kepada Nabi Isa, engkau minta syafaat kepada Nabi Isa. Ini umat datang Pak Bu, ya kepada Nabi Isa, meminta syafaat kepada Nabi Isa. Lantas jawaban Nabi Isa sama seperti nabi-nabi yang sebelumnya Bapak Ibu. Nafsi nafsi, idhabu ila Muhammad. Kau datang kepada Nabi Muhammad, kau minta syafaat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada Nabi Muhammad Pak Bu, ya dengan kita membawa dosanya kita, ya yang sehari kita lalai, ya yang sehari kadang ya sholat subuhnya telat, malamnya dia begadang, tapi ketika subuh dia telat. Banyak ya yang seperti itu umat. Ya. Datang kepada Nabi Muhammad. Kita umat meminta syafaat Habibuna Muhammad, meminta pertolongan Nabi Muhammad Bapak Ibu pada waktu itu. Lantas jawabannya Nabi Muhammad apa Pak Bu? Ana laha, ana laha. Silahkan, engkau mau minta syafaat, kau mau minta pertolongan, saya akan menolong apa yang kau inginkan. Sehingga apa? Nabi Muhammad datang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di hadapannya Allah Nabi Muhammad sujud. Lantas ditanya sama Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Wasal tu yusmak. Kau minta apa yang kau inginkan, maka aku akan dengarkan wahai Nabi Muhammad. Ya, diberi pilihan oleh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih. Lalu apa jawabannya Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Yang pertama kali terucap oleh lisannya Nabi Muhammad apa? Ya, setelah ditanya oleh Allah, engkau mau apa? Maka aku akan dengarkan. Ya, yang pertama kali disebutkan oleh Nabi Muhammad bagaimana keadaan umatnya. Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad dalam keadaan seperti itu, Ibu. Ya, sedang Allahnya lagi murka-murkanya, Allahnya lagi marah-marahnya, tetap yang dipikirkan oleh Habibuna Muhammad bagaimana keselamatan ini umat. Saking sayangnya Nabi Muhammad sama umat, saking rindunya Nabi Muhammad sama umat. Lantas kadang kita nggak mikir, Pak, Bu, berapa miliar orang di sana. Ya, udah nggak jutaan, tidak ribuan lagi. Ya, yang meminta syafaat Nabi Muhammad sudah miliaran. Dari awal Nabi Adam umatnya sampai nanti terakhir pada ingin mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita nggak mikir, ya, bagaimana orang banyaknya pada saat itu. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Kadang kita nggak mikir. Tapi insya Allah tenang, Pak, Bu. Ya, kata Nabi Muhammad, awalun nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang berhak dekat kepada Nabi Muhammad, yang berhak bersama dengan Habibuna Muhammad adalah orang yang membasahi lidahnya dengan solawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegangannya kita hanya solawat, Bapak Ibu. Makanya perbanyak solawat. Jangan lupa solawat kepada Habibuna Muhammad. Jangan lupa minimal sehari, ya minimal sehari 100 kali. Habib, kadang susah Habib kita solawat sehari 100 kali. Enggak ada yang susah. Anda main HP, Anda majelis, Anda ngobrol dengan orang itu udah sejam 2 jam lebih. Belum ibu-ibu ketika kumpulan arisan, Bu. Berapa jam Anda kumpulan arisan? Luangkan waktu minimal 1 jam aja dalam keseharian kita, khusus buat apa? Buat solawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat disayangkan ada umat yang ngakunya cinta, yang setiap harinya hadir majelis, ya, yang setiap harinya dia berbuat baik, tapi dia tidak pernah mengucapkan sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu, Pak, Bu, ya, pada waktu itu ada satu hajar, ada satu batu, yang mana batu tersebut pernah bersolawat kepada Habibuna Muhammad walaupun sekali. Solawatnya sekali, Bapak Ibu. Sudah bertahun-tahun Nabi Muhammad melewati satu batu tersebut, Nabi Muhammad teringat, ini batu pernah solawat kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita yang pernah melakukan solawat 100 kali, 1000 kali, ya, 10.000? Insya Allah Nabi Muhammad nggak akan lupa kepada kita umat. Ya, bahkan Imam Asy-Syakhawi dalam kitabnya, ya, mengambil dalam pada hadisnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat itu, Bapak Ibu, khusus untuk menerima solawatnya umatnya Nabi Muhammad. Jadi ada umat bersolawat kepada Nabi Muhammad, dicatat sama malaikat. Singkat cerita, setiap sudah dicatat, Pak, Bu, solawatnya kita distorkan kepada Nabi kita Muhammad.
dilihat sama Nabi Muhammad, fulan bin fulan sholawat kepada engkau. Yang disebutkan enggak hanya diri kita, padahal kita yang sholawat, tapi orang tua kita juga distorkan ke hadapannya Habibuna Muhammad. Saking luar biasanya namanya sholawat kepada Habibuna Muhammad. Makanya jangan malas kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, walaupun sehari kita sholawat sekali aja, nggak jadi masalah. Syukur-syukur sekali sehari kita bisa sholawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Bagaimana Nabi Muhammad memikirkan kita umat? Ya, kalau sudah ada umat Bapak Ibu datang, ya amal-amal umat ini datang kepada Habibuna Muhammad, distorkan kepada Nabi Muhammad sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus umatnya Nabi Muhammad dilihat dulu sama Nabi Muhammad, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, dilihat sama Nabi Muhammad. Wa idza wajadtum khairan hamidullah. Nabi Muhammad Bapak Ibu kalau sudah melihat umatnya Nabi Muhammad berperilaku baik, contoh yang berperilaku baik pada malam hari ini Pak Bu, kita hadir maulid, kita hadir majelis taklim, kita baca burdah, kita baca maulid. Ya, ini amalan-amalan seperti ini Bapak Ibu itu distorkan kepada Nabi Muhammad. Amalan-amalan baik seperti ini distorkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengucapkan hamidullah. Nabi Muhammad memuji Allah karena bangga, gembira karena perilaku umatnya. Lantas bagaimana Habib? Bagaimana Ustadz, ini ada umat sukses, isuk-isuk HS. Umat. Kullukum khata'un. Ya, dalam hadis qudsi kullukum khata'un. Kita ini umat banyak salahnya. Ya, wa khairu khata'in at-tawab. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, ya, adalah orang yang bertobat. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bertobat karena kesalahan-kesalahan kita yang kemarin-kemarin, Bu. Ini ada umat salah, dicatat sama malaikat, distorkan kepada Nabi Muhammad. Wa idza wajadtum ghaira dzalik istaghfartum lak. Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan perilaku umat yang kurang pantas, perilaku umat yang membuat hati Nabi Muhammad sakit, yang membuat hati Nabi Muhammad sedih, ya, bermaksiat kepada Allah, tapi saking sayangnya Nabi Muhammad sama umat, Nabi Muhammad meminta ampun sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pulang dari majlis ini kita makin semangat sholawat tidak Bu? Makin semangat sholawat tidak Pak? Insya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Ini udah berapa jam? Hah? Nah, lanjut nggak Pak Bu? Bu, lanjut nggak Bu? Pak, lanjut nggak? Kalau lanjut nggak doorpass nggak apa-apa. Ini doorpass sudah ada di sini. Udah ada dapat kipas, dapat mobil, dapat motor itu. Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, sedikit ya yang dari Al-Fakir tadi disampaikan. Insya Allah berkenang dalam benak antum semua, dan insya Allah kita pulang dari majlis-majlis seperti ini niatnya kita niat lillahi ta'ala, niatnya kita niat karena Allah dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pulang dari majlis seperti ini yang awalnya kita baik, yang awalnya kita kurang baik menjadi lebih baik. Pulang dari majlis seperti ini yang awalnya kita malas baca sholawat, mudah-mudahan besok kita bisa menembus sampai 1000 sholawat, amin ya rabbal alamin. Pulang dari majlis seperti ini ya Allah, mudah-mudahan yang awalnya kita senantiasa memegang HP, hidup dengan HP, dikit-dikit HP, nggak ada HP kita bingung, ya, pulang dari majlis ini nggak ada Al-Quran kita bingung, amin ya rabbal alamin. Pulang dari majlis seperti ini ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan umat sebaik-baiknya umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majlis yang masih sakit,
yang belum dapat jodoh, yang masih terlilit hutang, semoga Allah gampangkan dan mudahkan itu semua. Pulang dari majlis yang anak-anaknya yang ingin menjadi anak yang soleh solehah yang hadir pada malam hari ini, insya Allah dijadikan anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Al-Fakir tidak bisa panjang kali lebar ya, apabila ada kata-kata salah dari Al-Fakir mohon maaf dan minta doanya buat Al-Fakir ya. Insya Allah pada malam hari ini Al-Fakir lanjut ke Solo menghadiri haul daripada Al-Habib Anis Al-Habsyi dan juga daripada pengarang Maulid Sintuduror Al-Habib Ali bin Alwi Al-Habsyi ya. Mudah-mudahan antum yang ada waktu ya, antum yang sehat ya, antum yang bisa berangkat ke hall Solo, mudah-mudahan dimudahkan berangkatnya, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Al-Fakir kafa minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyaraqa al-badru alaina, فاختفت بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. ربي فاجعل مجتمعنا ويتوب حسن الختام.
الله من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كريم الأرواح منا إليك خير الأنام سيدنا محمد وبلغي المختار عنا من صلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.